Kebakaran hebat yang berlangsung sekiranya 4 jam lebih pada Sabtu pagi 20 September 2025 di Kompleks Pertokoan Jalan Izak Telusah mengakibatkan 9 toko dan satu restoran terdampak hingga satu orang meninggal dunia. Dari informasi yang diperoleh media yang merupakan rekan kami di lapangan, pada Sabtu 20 September, satu korban jiwa ini merupakan warga Kelurahan Fakfak Selatan Jufri Rumah Sukun. Ia diketahui mencoba membantu memadamkan api saat kebakaran melanda kompleks pertokoan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologi insiden ini, kita sudah terhubung bersama rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Aldi, silakan informasi lebih lengkapnya. Iya, rekan Justina di studio dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran live update dimanapun Anda berada. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dari pantauan kami awak media tribunpapuabarat.com di lokasi, kobaran api melahap sejumlah toko di kawasan pertokoan Fakfak, Jalan Izak Telusa, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Sabtu pagi tadi, sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, 20 September 2025. Justina dan juga pemirsa, dari pantauan kami, titik api dilaporkan mulai muncul sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dan muncul dari salah satu tempat biliar yang berdekatan dengan toko Kapaur. Api kemudian merembet dan menghanguskan deretan bangunan toko di sekitarnya hingga membuat kepulan asap membumbung tinggi ke udara. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami bersama salah satu warga, ia menyampaikan bahwa melihat langsung kebakaran tersebut bermula dari tempat biliar tersebut yang berdekatan dengan toko Kapaur, baru kemudian merembet ke toko-toko lainnya. Awalnya warga juga sempat mendengar bunyi semacam ledakan dan seketika api mulai berkobar dan meluas. Dari musibah kebakaran ini, aktivitas lalu lintas di Jalan Izak Telusa, pusat pertokoan Fakfak, Papua Barat lumpuh total alias tidak bisa diakses. Justina dan juga pemirsa, Kepolisian Resor Fakfak kemudian mengerahkan kendaraan taktis Airborne Water Cannon atau AWC dalam upaya membantu pemadaman kebakaran di kawasan pertokoan Fakfak, maksud saya, pada pagi tadi. Dan kemudian ini ada juga dari Damkar Fakfak yang turut mengerahkan 2 unit mobil damkar di lokasi kejadian, yakni di Jalan Izak Telusa, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dan tentunya turut berbelasungkawa dari kejadian ini. Terdapat satu orang meninggal dunia. Ini diketahui ia membantu dalam proses pemadaman api di pertokoan tersebut, bernama Jufri Rumah Sukun. Satu korban jiwa ini diketahui merupakan warga Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Justina dan juga pemirsa, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Ketua Ikatan Sosial Kerukunan Tionghoa di Kabupaten Fakfak, yang dimana ini ia menghimpun keluarga besar yang merupakan korban dari kebakaran, bernama Sylvester Sia. Ia menyampaikan bahwasanya turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara terkasih, dan kemudian ia juga menyampaikan informasi bahwa dari kejadian kebakaran ini, warga etnis Tionghoa yang terdampak alias pemilik toko di sepanjang Jalan Izak Telusa, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, khususnya yang terdampak ini, telah mengungsi sementara di rumah-rumah kerabat mereka, begitu. Dan dari pantauan kami di lapangan, Justina dan juga pemirsa, sejak pagi tadi ini warga Fakfak juga teramati bahu-membahu membantu para korban, yakni pemilik toko, untuk mengevakuasi sejumlah barang yang kemudian hendak dikeluarkan dari dalam bangunan toko menuju ke jalan utama, tentunya untuk mengantisipasi merembetnya api dan kejadian kebakaran ini. Justina dan juga pemirsa, kemudian dari kejadian ini juga memang tentunya perlu menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan untuk kita semua. Dan meskipun begitu, memang hingga saat ini kami belum bisa memastikan penyebab
utama ataupun penyebab pasti dari kejadian ini. Namun yang dapat kami informasikan, selain adanya korban jiwa, namun juga ada setidaknya 7 toko yang terdampak. Kemudian ada 1 restoran dan juga 1 kafe yang sebagian areanya tuh mengalami kebakaran. Justina dan juga pemirsa, secara terperinci kerugian dan tingkat kerusakan masih menunggu kajian dan pendataan BPBD setempat. Pihak dari BPBD Kabupaten Fakfak juga mengerahkan 30 personil untuk membantu proses evakuasi, dan dari pantauan kami hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Timur siang tadi, proses pendinginan sehabis pemadaman total untuk memastikan percikan api tidak kembali bermunculan masih terus dilakukan oleh Damkar Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Justina, kami akan terus mengupdate terkait dengan informasi ini, dan tentunya kami juga awak redaksi Tribun Papua Barat.com menyampaikan turut berempati dan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara terkasih dan juga korban kebakaran ini. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papua Barat.com, Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait untuk melengkapi informasi Anda. Yang jatuh dari bangunan turun. Sudah dilarutkan ke rumah sakit? Mungkin Dirujuk ke rumah sakit, tapi sampai di rumah sakit selang berapa menit kemudian meninggal, tidak bisa tertolong. Karena memang ya 30 orang ya? Sekitar 30 orang untuk evakuasinya. Sini kita himbau kepada semua masyarakat, kita dukung dalam doa supaya upaya pemadaman ini berjalan dengan lancar, dan terutama kita mendoakan supaya mereka yang terkena musibah ini bisa mendapat kekuatan, dan terutama lagi ada warga masyarakat yang meninggal. Saya dengar dari RT tetangga saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.